Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'min. Wassalatu wassalamu ala sayyidil gharril muhajjalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Angkat tangannya. Salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi, amin. Ya tukrimuna binuril ilmi, ya tu'izzuna binuril fahmi, ya man alimal ghaibi wa syahadah, i'lamna ma lam na'lam innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aidan fi ayatin ukhra idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi ay kama qala rasul. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin alhamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidz yang sudah kita kenal semuanya, udah nggak usah saya sebut satu persatu karena semuanya udah kenal, nggak perlu saya kenalin lagi karena di antara kita sudah tidak ada dusta. Dan begitu Ustaz Mansur, kalau disebutin kepanjangan karena udah jam 9, biasanya kalau acara kematian jangan lama-lama, yang dibahas pasti itu lagi apalagi udah pada nungguin berkat. Saya tahu datang ke sini bukan pengen dapat pahala, tapi dapat berkat. Ngaku aja udah. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusannya, Allah kasih sehat badannya, Allah panjangin umurnya. Amin ya rabbal. Karena kalau ulama kita wajib doain. Kalau ulama enggak ada, kasihan umat. Kalau ulama pada meninggal, pada wafat, umat bingung. Yang ada orang-orang tidak kompeten, enggak punya ilmu, enggak pernah nyantri, dan enggak pernah mau ngaji sama kiai. Karena ngaji itu enggak cukup cuma di pesantren. Ngaji itu sama kiai terus. Saya, Kiai Ridwan, Kiai Jainuddin, Kiai Mansur, semuanya masih pada ngaji. Lah ini baru ngaji cuman malam Rebo merasa pinter. Kagak nyindir gue mah. Yang kesidir bodo amat. Artinya nggak ada puas. Inna bahral ilmi amikun. Sesungguhnya lautan ilmu itu luas. Nggak cukup kita cuman sampai di sini. Dan setiap pergerakan kita adalah ilmu. Beramal tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu, udah ditolak, enggak ada maaf untuk diterima. Maka mudah-mudahan jamaah al-barakah semuanya Allah kasih istiqomah buat ngaji. Amin ya rabbal. Perjanjian MC tadi ngasih waktu cuma 10 menit, enggak apa-apa? Ya enggak lama kan? Ya. Nih malesnya nih kalau ceramah di Al-Barakah begini gua nih. Jamaahnya request. Jujur, Kang Udin, saya tanya Kiai Ridwan, harusnya sudah berangkat ke pelosok. Ada haul guru saya Kiai Haji Ahmad Jazil Usman. Karena yang ngundang Kiai Ridwan, jamaah Al-Barakah nggak berani gua ninggalin. Takut kualah. Karena di sini ada kuncennya Ustadz Kebet. Lah, saya didoain Ustadz Kebet manjur waktu di Musola Al-Barakah. Kalau nggak datang takut didoain jatuh lagi.
Udah yang penting lah ya ceramah sambil makan nggak apa-apa. Asal ustadznya disisain buat pulang. Lah sedih ya Mansur, ceramah di Bekasi pulang 1:30, boro-boro ada kue. Aku aja nggak ada, nggak dikasih. Ya di sini mah jangan ya. $300 juta buat pondok ya Mansur. Ya kalau duit kita pribadi kawin lagi. Emang gimana sih? Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara menghadiri undangan ke-15 hari ya? Ya Ridwan ya? Malam ke-16, malam ke-15 almarhumah Ibu Jubaidah. Dah sama namanya mama saya ini. Ibu Jubaidah binti Wasduri, istrinya Cing Sori ya? Cing, mana Cing Sorinya? Lah jadi ngapa namanya sama mama saya? Iya ya, emak saya tanggal 1 Zulhijjah, setelahnya baru ya Cing Sori. Cuman saya ditinggal emak, dia tinggal bini. Enaknya ceramah di Al-Barkah begini sambil bercanda bebas sudah. Karena saya emang nggak pernah mikirin amplop. Ya, pakai dikata lagi. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita mendoakan para almarhum, wabil khusus Ibu Jubaidah binti Wasduri, Allah angkat semua dosa-dosanya, Allah maafkan semua khilafnya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah berikan tempat yang layak bersama orang-orang soleh. Syukur-syukur bisa mendapatkan tempat terindah di alam barzah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan bapak-bapak yang hadir semuanya yakin akan mendapatkan juga ganjaran sebagaimana kita mendoakan almarhumah. Amin ya Rabbal. Kenapa sih kita kok disuruh ngadain 7 hari, 3 hari, 15, 40? Sebenarnya dari 15 ke 25. Karena saya dikasih ilmu sama guru saya, Kiai Haji Abdurrahman Al-Kautsar, Gus Kausar, itu di dalam kitab Al-Mughni bahwa orang yang meninggal itu harus disedekahin sampai sab'ati yaumin. Kenapa? Karena butuh. Nah, ketika 7 hari kita niatin sodakoh sampai 15 hari. Dari 15 hari sampai kepada khamsah wa isrin, 25. Dari 25 ila arba'ata sampai 40 hari. Sampai 100 hari, sampai haul. Jadi sodakoh yang kita keluarkan dari mulai 1 hari sampai 100 hari itu bermanfaat. Enggak percaya, jajalin mati. Bener. Biar orang yang ngedoain kita kerasa. Sekarang ini enggak bakalan percaya. Kita ngomong apaan aja enggak bakalan kerasa. Maka di dalam kitab Nailul Autor hadis iza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, 3 amalan yang tidak akan pernah putus untuk orang meninggal disyarahi di dalam kitab Nailul Autor Imam Az-Zarkasi bahwasannya innal insana, sesungguhnya manusia ketika mau melakukan amal, melakukan ibadah, ayyaj'ala sawaba ma fa'alahu li ghairihi, balasan ganjarannya bisa dikirim buat orang selain dia, baik yang masih ada atau yang sudah meninggal. Hajan kana, baik haji, au sodakotan atau sodakoh, au sauman atau puasa, au qiraatul Quran atau baca Al-Quran. Makanya kita kirimin Yasin, karena nggak mungkin Al-Baqarah yang ada jamaah pules. Bener? Yasin aja 83, yakin saya yang tidur mah pasti ada, termasuk MC.
Kenapa enggak Al-Baqarah? Banyakan. Qalbul Quran yang dibaca, hatinya Quran. Yasin 83. Dan orang yang baca Yasin yakin akan mendapatkan ganjaran untuk dia yang membaca dan orang yang dituju. Iqra'u Yasin ala mautakum, baca Yasin kepada orang-orang yang mau meninggal atau yang sudah meninggal. Tujuannya untuk memberikan ganjaran kepada almarhum, almarhumah. Amin ya rabbal. Maka kita ini dituntut untuk doain orang yang nggak ada, saudara, kerabat, terlebih orang tua. Dan ini juga pelajaran bahwasanya orang-orang mati nih butuh juga orang-orang hidup. Orang hidup jangan pernah nyepelein orang mati. Supaya apa? Bahwa pelajarannya orang mati ini harus disayang. Bisa? Ya bisa. Orang meninggal, orang mati, banyak yang kejadiannya itu nangis yang orang meninggal itu. Kitab Tazkirah lil Imam Al-Qurtubi diceritakan ada seorang orang tua yang hartanya banyak, berlimpah, dia bos daripada ladang gandum di daerah Basrah, Irak. Dan ternyata itu punya anak, si almarhum 3 orang. Anaknya pada serakah. Orang tua baru mati udah ngomongin harta warisan. Akhirnya bukannya ngedoain orang tuanya malah direbutin sama anaknya. Bukan nyindir, Pak. Bapak mau kesindir silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Lah saya mah ceramah bukannya mau nyindir orang. Kalau di TV saya sindirin mulu, bayarannya gede. Saya sampaikan apa yang ada di dalam kitab. Rebutan harta. Yang satu pengen ladang gandum yang sebelah utara. Yang satu pengen ladang gandum yang di sebelah timur karena yang paling bagus di situ. Yang satu pengen sebelah selatan. Berantem. 3 anak nggak ada yang akur, padahal mohon maaf nyari enggak, usaha enggak, punya orang tua diributin. Sampai datanglah seorang ulama di situ di tengah-tengahi. Pada akhirnya ketiga anak ini jadi akur dan bagi rata. Apapun yang dihasilkan ladang gandum ini kita keluarkan 2,5% untuk orang tua kita sehingga orang tua kita bisa mendapatkan ganjaran. Sisanya kita bagi rata. Akhirnya apa? Mimpi dari salah satu anak yang nomor 2, si orang tua tersenyum karena adanya saudara yang saling asah, saling asih, saling asuh. Maka anak jangan sampai durhaka sama orang tua. Percaya, warisan berapa ratus triliun habis, percaya misalnya. Di Kerawang, saya punya teman kuliah, mohon maaf, tanah sawahnya aja 21 hektar. Anaknya cuma 2, laki 1, perempuan 1. Teman saya punya orang tua, emaknya dikasih cuma 1 hektar, nggak kurang nggak lebih. Sisanya diambil, padahal hitungan waris bukan begitu Kiai Mansur ya. Harus dibagi, benar nggak? Perempuan sekian, laki-laki sekian. Ya kan laki per 1/2, perempuan 2/3, benar nggak? Iya, kadang kita bener doang sih ngejalaninnya ogah. Makanya saya emang nggak pernah. Emak saya meninggal, saudara ngomong warisan, saya gentak. Emak lu belum kering kuburannya, ngomongin warisan. Saya gituin. Waktu hidup boro-boro lu mau ngurusin. Jangan begitu cing ya. Nggak ngomongin suku cing. Orang Betawi mah baik-baik, bener nggak? Artinya apa? Dengan kejadian kemautan ini, kematian ini, kita harus sadar diri bahwa kita ketika orang tua sudah nggak ada, bukan selesai sampai di situ. Orang tua butuh kita. Orang tua pengen kita sayang, ziarahi makomnya,
datangi kuburannya, doain, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad la tu'adzib hadzal mayyita. Ya Allah, dengan hak dan kehebatan baginda Nabi Muhammad dan keluarga baginda Nabi Muhammad, jangan engkau azab ini mayit. Ada kitab yang menerangkan ini. Hilyatul Auliya menerangkan bahwa orang yang membaca ayat ini, doa ini, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad la tu'adzib hadzal mayit, itu mayit sampai nanti dibangkitkan hari kiamat enggak akan diazab oleh Allah. Benar. Jangan cuman Allahumma ighfirlahu warhamhu, itu boleh. Tapi tambahin, baca 3 kali. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad la tu'adzib hadzal mayit. Maka keluarga yang ditinggalkan jangan pernah lupa sama orang tua kita. Sebab apa? Orang tua kita tetap nungguin, tetap minta dari apa yang kita kerjakan. Maka anak jangan pada ribut. Apalagi anak kalau sudah tidak ada orang tua, sebelahnya masih ada, tolong sayangin. Bapak kita meninggal, emak kita masih ada, sayangin. Lihat kemarin baru viral, orang tua dikirim ke panti asuhan, ke panti jompo sama 2 orang perempuan. Viral baru ditarik lagi. Lah, takut sama viral daripada sama azab Allah. Ngomong serius Pak, bukan bercanda. Malam belum makan ini. Orang tua dikirim, Masya Allah, anaknya 3. Emaknya melamun aja. Saya langsung ngebayangin, gua aja yang udah nggak punya orang tua, nangis ngelihatnya. Lu yang masih punya orang tua, masa nggak punya perasaan sih? Dikirim ke panti jompo. Alangkah terluka, alangkah sakitnya, alangkah tergores batin orang tua ketika anak mengirim ke panti jompo. Padahal mohon maaf, ketika kita lahir, ketika kita kecil, ketika kita brojol dari rahimnya, yang ngurusin dia, nyebokin dia, nyusuin dia. Ketika sudah tua, orang kita bagaikan sampah. Maka saya kasih contoh 2 negara hebat, Jepang dengan Cina. Kenapa Jepang nggak pernah menjadi negara superpower? Karena ketika orang tua yang sudah tua renta, pasti pilihannya 2. Kalau nggak diusir, ditaruh di panti jompo. Boleh cek di Google. Tapi kenapa Cina hebat? Tuh lihat di daerah saya, tempatnya Kiai Ridwan. Kiai Ridwan kalau pengen makan buah ke tempat saya, tokonya punya Cina. Nggak pernah bayar. Emaknya udah umur 85, anaknya umur 50. Dia dorong pagi-pagi. Mak mau makan apa? Mama mau makan apa? Dikasih. Mohon maaf, orang kafir, Pak. Di Cina komunis, nggak ngerti agama, tapi sama orang tua cinta. Kenapa? Karena dia tahu ketika kita baik sama orang tua, nanti kita jadi orang tua dibaikin sama anak. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Baik kamu sama orang tua, anakmu pasti akan baik sama dirimu ketika menjadi orang tua. Tanya diri kita. Jangan-jangan kalau kita sama orang tua sekarang belum berubah, orang tua masih ada, kita masih tidak peduli, cuek sama orang tua. Jangan-jangan nanti di hari tuanya kita dicuekin sama anak. Beneran. Dan saya nanya sama nenek saya itu masih ada, dari emak ya. Saya nanya di Pandeglang, Mak, saya manggil nenek juga emak. Emak saya nih sama anaknya diurusin 5-5-nya. Dulu sama, mak lu mah gak ada 2-nya ngurusin Aki. Saya manggilnya Aki. Dulu Aki sakit, mak lu gak kemana-mana sebulan temenin. Aki lu sakit, mak lu yang ngasih makan, walaupun harus ngambil dari suaminya. Tuh, maka di akhir hayatnya dari tahun 2020 emak saya sakit, semua anaknya ngurusin. Karena apa? Dia ngurusin orang tuanya waktu itu. Tapi jajal, ada anak dicuekin, jangan-jangan dia nyuekin orang tuanya dulu. Nah, maka kita yang masih punya orang tua, berbahagialah. Saya kerasa Pak, jujur, ketika saya di perjalanan sama tim saya dakwah ke sono kemari, saya ingat emak saya nangis. Dulu jauh,
Sekarang lebih jauh, karena saya harus keliling, karena saya harus dakwah kemana-mana. Hampa hati, hampa jiwa. Yang biasanya kita nyari duit buat orang tua, sekarang bingung. Beneran. Sekarang belum kerasa, belum. Ntar kalau udah nggak ada, cuma nangisin kuburannya. Nah, maka ketika kita masih punya orang tua, urusi dengan baik, jadikan dia jalan surga. Yang pertama. Yang kedua, kematian. Semuanya pasti akan ngalamin. Semua pasti akan ngedapetin. Ainama takunu yudrikumul mautu. Dimanapun kalian berada, mau di Eropa, mau di Asia, apalagi di Ulu Jami, semuanya pasti mati. Benar? Almarhumah kemarin masih hidup sama kita lebaran, sekarang udah nggak ada. Dan ingat, kematian itu bisa datang kapan saja, tidak melihat kondisi apa saja, dan bisa di mana saja. Maka kata baginda Nabi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Nanti di dalam alam akhirat, ketika kita sudah wafat semua, akan dibangunkan sesuai kebiasaannya. Imam Ad-Dailami memberikan keterangan dan syarah ini. Innahu man asa alaih mata alaih. Ditafsirkan oleh Imam Ad-Dailami, sesungguhnya keadaan manusia yang ketika hidup sering berbuat apa, maka dia mati dalam keadaan itu. Yang tukang zikir, insya Allah mati dalam keadaan zikir. Ada qori yang sempat viral tahun kemarin, lagi acara tablik akbar, dia baca Quran, meninggal di panggung. Baca Quran, pasti husnul khotimah. Ada orang lagi sholat, tukang ibadah, meninggal, lagi sholat. Yang kemarin Ustadz Yahya Waloni, lagi ceramah, meninggal ketika ceramah, hari Jumat pula. Nah, yang saya takut, tukang main ludo ini. Hati-hati lo ya. Jangan pada nunjuk, ini pelaku semua. Ludo lunturin dosa, giliran kalah, ya gue minum dan hati-hati, jangan begitu main ludo, kita lagi nunjuk, lagi numbuk, dimatiin, pas bangun, ayo malaikat, gua geser lo. Ya, mohon maaf, ini masa ngomongin apa adanya. Enggak kalah-kalan. Ini peringatan buat kita. Kalau kita masih dikasih umur, berikan kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan. Untuk urusan kantor yang kita hanya menerima gaji 30 hari. Setiap 30 hari kita baru menerima gaji, kita siap untuk mendedikasikan diri kita. Berangkat pagi, pulang sore, bahkan kalau bisa lembur. Begitu bos ngawasin, kita rajin. Enggak diawasin, juga rajin. Kenapa? Ada CCTV. Sebegitu kita patuhnya sama bos yang hanya ngasih gaji 30 hari sekali, masa sama Allah yang tiap waktu ngasih kita gaji. Ayo kalau dituntut, mau nggak jual ginjalnya 200 juta? Mau nggak jual matanya 500 juta? Saya sanggup ke Cipto sekarang ngomongin matanya tuh Jamaah Al-Barkah Ulu Jami mau dijual, oh seneng. 500 juta dibeli, dijual 1 miliar. Kita, Masya Allah, sholat aja ogah, sholat aja males, giliran ngegerutu hidup susah. Ya Allah, kemana engkau? Lu nya PA yang nggak mau dekat. Saya baru ngaji kemarin sama Gus Pelosok, Kiai Haji Ifatul Latoib, anaknya Kiai Ahmad Zainuddin Ghazuli. Pas babnya itu, halaman 43. Kata-katanya kepanjangan, dalilnya nggak usah lu baca, percuma, nggak bakalan paham. Artinya kurang lebih begini: sesungguhnya kehidupan manusia yang goflah, lalai, jauh dari Allah, ketika susah jangan nyalain orang lain, salahin diri kita. Kenapa jauh dari Allah? Sehingga dengan adanya jauh, maka kita maksiat. Dengan adanya maksiat, hidup jadi sulit amat. Ini direkam nih. Saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan.
Jadi jangan ngegerutu kalau hidup banyak utang, apalagi yang pinjol. Ada yang pengen pinjol? Wah, yang lebih parah main slot. Depo. Berapa depo? 100. Udah WD belum? Jangan. Enak aja nuduh. Cuman jajal. Begitu Pak, kita ini bakal dimatikan sesuai kebiasaan. Maka saya bilang sama Kiai Ridwan, jangan tinggalin masjid musola Al-Barkah, pengajian Al-Barkah. Yang sudah ngaji sama Kiai, jangan pernah berhenti ngaji sama Kiai. Dan Kiai sekarang ini harus dipiralkan. Saya ngomong beberapa waktu yang lalu sama Ustaz Mansur, sampaikan ke Kiai Fahru, saya belum sempat soal, tapi jangan berhenti untuk media sosial. Karena apa? Sekarang kebaikan harus diperlihatkan. Zohir nafsaka ala hasanatin, tampilkan kebaikan yang engkau lakukan. Tampakin, daripada maksiat. Orang nggak malu joget-joget, pusernya kelihatan, cuman pakai kutang doang. Sering nonton, enak aja, cuman lihat, kebenaran lewat beranda. Nah, videonya itu 2 menit, lumayan. Dan orang-orang yang dalam keadaan berbuat baik, meninggalnya enak, meninggalnya nikmat. Maka bagi umat muslim, orang mukmin, kematian itu istirahat. Hidup capek untuk apa? Ibadah. Untuk apa? Melakukan kebaikan. Terlebih sama orang tua, sama tetangga jangan main galak-galakan, yang nyolatin dia nanti. Sama tetangga jangan musuhan, yang gotong dia. Nggak ada mayat dikirim pakai JNE, nggak ada. Yakin saya nggak bakalan mau tuh JNE. Nah, orang saya bawa keranda emas saya aja deg-degan, nih nyautin nggak ya? Dan jangan sombong punya apapun kita. Jangan sombong memiliki apapun kekayaan dunia. Baju yang kita pakai, yang tadi saya disindir sama Ustadz Kebet, bagus katanya. Gua copot, cuman ada gantinya. Ya iya, ya benar sih ya. Jangan sombong. Yang kita pakai nanti cuman 3 lapis. Laki-laki. Perempuan bisa 5, bisa 7. Mobil biar kata bagus. Alphard, Camry, Ferrari. Mau punya mobil yang harga miliaran. Yang nganterin kita nanti apa? Ke Randa. Rumah mewah 15 lantai, ukuran 200 meter, nggak bakalan kita tempatin. Yang bakal kita tempatin 2x1. Cina kaya beli San Diego Hills di Kerawang. Bosnya Bang Didi udah mesen tuh ya. Tetep aja cuman ukuran 5 meter, nggak ada yang lebih. Orang mahal kok. Lalu kalau kita sudah tahu ini yang bakal kita dapatkan, kenapa kita harus sombong? Betul apa enggak? Maka hari ini saya mengingatkan diri saya dan mengingatkan semua, siapapun kita, apapun kita, maka ingat, kubur adalah gerbang pertama dari akhirat. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur adalah pos pertama daripada akhirat. Faman naja fama ba'dahu aitsara. Yang selamat dari gerbang pertama, dari pos pertama, pos-pos selanjutnya selamat. Waman lam yanju fama ba'dahu asyaddu. Orang yang enggak selamat di alam kubur, seluruhnya pasti enggak selamat. Enggak selamat. Ditafsirkan lagi oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti.
hadis ini. Wa man naja, ya syekhi, kata guru, kata muridnya, siapa yang bakalan selamat? Man amila amala ahlil akhirah. Orang yang selamat adalah mereka yang mengamalkan amalan orang-orang akhirat. Sholat tepat waktu, sholawat gak pernah tinggal, zikir gak pernah lewat, malam Jumat selalu hadir. Kira-kira kalau orang sini ada yang begitu? Banyak. Wah, ahli akhirat itu. Nah, kalau mati duluan masuk surga duluan itu. Tapi sebaliknya, wa man lam yanju ya syekhi, man amila ala amali ahlin nar. Orang-orang yang gak selamat yang mereka mengamalkan amalan orang-orang neraka, penduduk-penduduk neraka. Sama tetangga nggak pernah baik, musuhan tahunan, padahal mohon maaf deket-deketan. Sama orang tua nggak pernah ngasih makan, sama orang tua nggak pernah peduli, sama saudara putus hubungan gara-gara warisan, sama anak galak, anak sama orang tua ngomong yang nggak baik. Terus kita jadi pedagang suka ngurangin timbangan. Lalu kita jadi karyawan, nggak pernah yang namanya mau akur sama teman kerja. Jadi ustadz juga sama. Jangan dipikir ustadz selamat, duluan masuk nerakanya. Nah iya, makanya saya bikin pondok biar ada yang ngelamatin. Yang saya bingung Kiai Ridwan ini. Tapi untungnya Kiai Ridwan, Kiai Mansur punya al-barkah. Ya kan begitu ya. Lah tanya Kiai Fahru tanya dah, yang bakal nyelamatin kita amal, boro-boro sholat aja mikirin duit. Jangan kepedean Pak. Tuh lihat kita durut apa? Nasuhil Libat Kiai Ridwan. Imam Abu Bakar As-Shibli sholat duhanya 12 rakaat, tahajudnya minimal 8 rakaat. Ba'diyah, qobliyah, rawatib, semuanya dia jalanin. Puasa Senin Kemis, nggak pernah putus. Yaumul bid, nggak pernah putus. Sedekah walaupun dia nggak punya. Begitu lagi tidur, mimpi. Atadru lima ghafartu li. Nggak tanggung-tanggung mimpinya Pak. Bukan lagi dengan Rasulullah. Mimpi berbicara dengan Allah. Diajak ngomong sama Allah, mimpinya. Hei Abu Bakar Shibli, tahu nggak kamu kenapa aku ampunin? Pede. Bisolahi a'mali. Ya Allah, amal solehku. Kata Allah, bukan. La. Bisolati, dengan salatku yang khusyuk. La. Wabi haji, dengan ibadah hajiku. La. Bukan. Ngajarin santri. Enggak. Sedekah, apalagi? Fabima ghafartali. Ya Allah, kalau bukan karena amal ibadahku, kenapa kau ampuni aku sehingga aku masuk surga? Atadzkuru hina tamshi fi darbi Baghdad fawajadta hurratan saghiratan. Ingat enggak? Kamu pulang ngajar, malam-malam bawa obor, ketemu sama anak kucing. Wahia fi syiddatil barat, dia dalam keadaan dingin. Pak akhadta fi furukanin, lalu kamu ambil, kamu bawa ke rumah, ditaruh di atas tungku, dipanasin, dikasih kehangatan. Selamat itu kucing. Fa bidzalika rahamtulak. Karena itulah aku memberikan kamu rahmat dan ampunan sehingga kau masuk ke dalam surga. Sayang sama kucing bisa masuk surga, apalagi sayang sama guru. Maka saya ceramah banyak yang minta setiap tanggal 9, 10 Muharram. Saya batalkan, saya tolak. Kenapa? Karena guru saya pasti haul di pondok pesantren Al-Falah pelosok. Kiai Ahmad Jazuli Utsman, Mbah Nyai Rodiah Jazuli, Kiai Haji Ahmad Zainuddin Jazuli, Kiai Haji Hamim Jazuli Gusmi, Kiai Haji Fuad Munim Jazuli, Kiai Haji Munib Jazuli, Kiai Haji Mahfud Sirot. Semua dihauli dalam tanggal 9 Muharram. Saya berangkat. Demi apa? Khidmah ala ahlil ilmi, saya mengabdi kepada ahli ilmu. Maka mudah-mudahan yang ada di sini semuanya ama guru jangan pada songong.
Sama Ustadz jangan pada belagu, namanya orang salah biasa. Anak jangan pernah mau nyakitin orang tua. Hei, anaknya siapa? Almarhumah Jubaidah binti Wasduri. Bapak kalian masih ada, rawatin kalau kalian mau hebat. Rawatin kalau kalian mau jadi orang besar. Jaga orang tua kalau kalian mau menjadi orang sukses. Tidak ada kesuksesan tanpa pengabdian kepada orang tua. Kau aniaya orang tuamu, kau cuekin orang tuamu, maka Allah akan menganiaya dirimu. Na'udzubillahimin. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya bisa mencintai orang tua yang masih ada dan mendoakan orang tua yang sudah wafat, dan mudah-mudahan kita juga dicintai oleh anak sebagai orang tua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud hati pengen panjang-panjang tapi ada hujan, udah setengah jam. Udah jangan terus ke tukang parkir loh. Yang dengerin enak, Pak. Ini air putih. Kuenya nggak ada. Masa gue disajiin kembang? Lah Ustadz kayak mak lampir ini. Lu lihat coba Ustadz Mansur dikasih kembang kita. Emang kadang-kadang cing sorry nih. Yang lain depannya ada buah, ada kue, kita kembang tuh Bapak. Ya, udah. Pokoknya intinya di situ aja. Nggak usah panjang-panjang. Pokoknya tetap jadilah yang terbaik untuk diri sendiri. Jangan pernah dengerin orang lain. Jaga persatuan dan kesatuan. Inna fil jama'ati barokah. Sesungguhnya di dalam kebersamaan persatuan ada berkah. Kesalahan jadilah sebagai pelajaran, bukan sebagai permusuhan. Saling menjaga, saling mengayomi, saling menyayangi. Itulah ciri masyarakat madani yang mendapatkan ridho ilahi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.